Halo bosku, apa kabar hari ini? Semoga luar biasa ya kabarnya. Oke, langsung aja bos. Ini mau review lengkap nih boring Talan yang sudah di porting. Boring RX King ya. Tuh. Apa aja yang dirubahnya, ukurannya berapa aja. Nih kita share sekarang. Ini untuk pertama kali kita buat porting itu, yang pertama kali dimodifikasi itu adalah lubang exhaustnya bos. Ini exhaust bos, knalpot. Kita modifikasi ketinggiannya jadi berapa nih? 26 bos, jadi 26. Sementara lebarnya bisa sih bos lihat, ini juga udah dimodifikasi. Ini sekitar 1,5 mili kiri, 1,5 mili kanan bos. Nah, dari mana ini angka 26? Kenapa harus 26 nggak 23, 25, 24? Nanti untuk next video lah saya jelasin kenapa harus segitu. Kalau untuk harian cukup di angka 26 aja bos, cukup di angka 26 aja. Kenapa? Karena semakin tinggi lubang buang, kompresinya akan semakin berkurang bos, jadi berat bawahnya itu. Kalau di sini sih bilangnya apa, ngobok, ngempos, RPM bawahnya ngempos. Tapi kalau misalkan portingnya sesuai, blowdown areanya sesuai, sudutnya sesuai, tinggi transfernya sesuai, itu nggak akan ngobok bos, itu nggak akan berat. Nih motorku aja exhaustnya udah 23, tapi alhamdulillah nggak berat. Magnet standar, semuanya standar. Nah balik lagi ke sini bos, yang pertama kita modifikasi itu untuk harian ketinggian ini ya. Ketinggian ini kita robah tadi jadi 26, asalnya itu 28. Nah untuk transfernya ini standar bos, ini tidak ada kenaikan di sini bos. Nah di sini tetap standar, cuma kita rapihkan saja bos, kayak gini. Itu biasanya ada nut-nut yang ngeganjel ya, bekas casting, bekas cetakan, kita rapikan bos. Ini standar kalau untuk harian ya, ini standar. Ketinggian ini standar. Saya kasihnya itu 40 ketinggiannya. Ini sama standar. Nah untuk intake kelihatan nggak bos? Nah tuh kayak gitu bentuk intake-nya. Itu cuma dicorongin aja bos. Nah ini kenapa ini nggak dilancipkan bentuknya gitu? Ini sengaja bos, biar kevakumannya itu tetap kejaga ya. Tuh kayak gitu aja bos. Karena kan ini buat harian bos, bukan buat balap ya. Nah untuk di bawah, untuk area transfer, ini cuma saya landaikan aja bos, kayak gini nih. Gak usah tipis-tipis bos, cukup dilandaikan aja nih kayak gini. Ini untuk nyeplit gas gitu, biar gasnya pas masuk itu kebagi duanya itu cepet. Kalau yang standar kan kayak gini nih, no. Jadi gas itu mau masuk ke sini tuh nabrak dulu ini bos, agak lama lah. Nah kita percepat, kita bikin radius lah, kayak gini nih.
Untuk teksturnya kalau di transformer ini saya bikinnya kasar ya bos. Saya bikinnya jadi lebih kulit jeruk. Tapi beda-beda sih, tergantung mekaniknya juga. Ada yang dibikin halus sekali, itu tergantung lah. Kalau saya lebih sukanya ini kasar, dibikin kasar noh. Dan nut-nut di sini yang bekas-bekas cetakannya itu kita buang, kita rapihkan. Ini juga sama. Di dalam sini tuh ada sudut bos. Bentar ya, kita cek sudutnya bos. Nih di dalam sini tuh kita ada sudut. Nah ini tuh ada sudut-sudut. Ini kalau buat harian saya bikinnya standar aja, nggak usah dirubah bos. Nih ini ada sudut-sudut nih. Nah motor itu akan mengalami perubahan performa jika sudut-sudutnya dirubah bos. Bukan mengalami kenaikan performa ya bos ya, tapi perubahan performa. Jadi bisa jadi kalau si bos naikinnya salah atau gimana, itu performanya berubah, lebih buruk dari standarnya. Nah kayak gini bos, ini sudutnya bos, tuh lihat. Kalau standarnya racking tuh di sini nih, segini. Dia fungsinya untuk ngebilas bos. Nah ini lubang bilas. Nanti di spek-spek saya yang lain ini tuh nggak dijadikan lubang bilas, transfer aja semua. Cukup satu yang ngebilasnya yang ini nih. Ntar bos, biar jelas bos. Nah ini nih, ngecek sudutnya nih. Ini sudut bos. Ini bisa kita mainkan ke sini, atau lebih ke sini. Dia usahakan sudut-sudut ini itu harus menjauh dari exhaust bos. Dari sini nih, dari lubang knalpot nih. Semuanya harus menghadap ke intake ya. Ini juga masih bisa dinaikkan bos, standarnya segini, naik segini, segini, itu tergantung kebutuhan. Dan hasilnya pun berbeda. Jika kurang cermat ya terjadi perubahan, tapi akan lebih buruk daripada standarnya. Udah. Kuncinya itu kalau ngorek 2 tak itu sebetulnya nggak usah ada perubahan terlalu besar. Perubahan kecil tapi berarti. Kalau besar-besar malah jadinya performanya malah menurun. Nah ini nih untuk exhaust nih, karena 2 tak kuncinya juga di exhaust ya. Kalau exhaust ini teksturnya saya bikin halus. Tujuannya biar kerak-kerak hasil pembakaran itu nggak nempel di sini bos. Dibikin halus seperti itu tuh. Nah usahakan kalau yang punya tuner bengkok, sudut transfer yang di dalam ini nih, yang ini itu harus rapi bos. Jangan ada nut atau bekas cetakan yang ganjal itu. Ini harus benar-benar rapi. Karena kalau enggak, itu bisa ngeganggu ke lajunya si gas yang mau masuk ke ruang bakar ya. Cara ngeceknya itu kalau saya biasanya pakai asap rokok bos. Kebetulan saya ngerokok jadi pakai asap rokok.
Kenapa nggak pakai air? Ya mungkin di channel lain ada yang ngeceknya pakai air, tapi itu masa jenis air sama asap itu beda bos. Jadi kalau si bos ngeceknya pakai air, itu nut yang kecil-kecilnya itu nggak kerasa bos, nggak akan terjadi pembelokan atau apa ya, nggak ketahuan lah kalau pakai air. Tapi kalau pakai asap, karena masa jenisnya berbeda, itu ada yang ganjal dikit aja, itu asapnya itu polanya akan berubah bos. Itu sih. Nah nanti untuk ya kalau saya nyantai lagi, kita bikin video dari mana sih angka 26 ini, kenapa nggak 23, terus bagaimana menentukan lebar yang mau diporting, lebar knalpot, ketinggiannya. Untuk bagian lubang ini kan beda nih, ini bulat nih, lingkaran nih, sementara di dalam itu kotak. Nah ini juga ada perhitungannya bos untuk pelebaran ini. Dan untungnya di air-racking ini itu enggak ini ya, tidak usah ada pelebaran di sini. Nantilah kita berhitung. Oh ya, untuk bentuknya, kalau untuk harian ini saya biasanya pakainya apa sih, bentuk kipas ya. Kenapa milih ini nanti juga ada dijelaskan ya untuk di video selanjutnya, karena itu ada hubungannya dengan blow down area. Nah blow down area tuh ini bos, di sini. Gitu. Ya mungkin gitu aja lah. Nanti untuk video selanjutnya saya jelasin, saya cara untuk mengetahui durasi porting standar air-racking, terus kenapa harus dinaikkan sekian mili, enggak sekian mili, nanti dibahas. Oke bos, thank you, semoga bermanfaat.